Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Saya Muhammad Nurul Hajar bersama kita yaitu Bapak Muhammad Firdaus. Seperti biasa kita akan melanjutkan ngobrol pendidikan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa Pak Fir. Bagaimana kabarnya Pak Fir? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Kayaknya tambah seger ini. Habis gois. Habis guys. Biasa rutin mingguan. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membincangkan siapakah yang mengurus pendidikan. Saya ini jadi teringat sama cerita teman dulu lah. Ya, gimana? Katanya Pak Fir pernah membuat pernyataan waktu masih jadi Dewan Pendidikan Ya, bahwa tidak ada institusi pendidikan, institusi pemerintah yang ngurus pendidikan maksudnya gitu. iya. Kira-kira begitu ya. Iya dulu pernah. Itu bagaimana ceritanya sampai muncul pernyataan seperti itu, Pak? Ya itu dulu di RRI kalau tidak salah. Ya karena saya merasa gimana ya, kok institusi pendidikan itu yang menonjol adalah soal pembahasan tentang anggaran pendidikan. Yang diurus semua soal anggaran pendidikan. Bahkan jabatan kepala dinas pendidikan itu ya jadi rebutan karena banyak anggarannya gitu aja. Oh gitu. Sesungguhnya yang ngurus ini mau ngurusi pendidikan apa mau ngurusi anggaran gitu. Jadi yang mengemuka, bahkan ada seorang kepala dinas yang sempat mengatakan kepada saya, katanya saya ini pengurus kepala dinas pendidikan. Kok tiap hari ketemu dengan kontraktor, ketemu dengan siapalah pemborong, ketemu dengan pedagang, dan terus saya kapan mau ketemu guru, kapan mau ketemu kepala gitu. Ini salah kepala dinas pendidikan. Pernah ngomong seperti itu ke saya. Maka saya sampai mengatakan, ya institusi pemerintah itu seandainya, dan saya pernah ngalami kan, pernah tahu. Ketika dulu belum ada bos, ya nggak banyak orang ke kantor, Bang. Nah sekarang orang ke kantor itu kan bukan dalam rangka kasarnya lah ya, bukan dalam rangka ngurusi anggaran aja gitu. Contohnya begini, kalau soal misalnya ada sosialisasi kurikulum atau sosialisasi apalah, itu yang datang wakil-wakil lah, dan nggak lambat. Oh gitu. Tapi kalau urusan dana bos bagaimana, Pak? Ya kalau dana bos, ya biasanya agak disiplin lah. Walaupun nggak disiplin tapi agak disiplin. Tapi ini kan sudah sertifikasi misalnya. ya, ini kan institusi pemerintah ya. Sebenarnya ada enggak lembaga pemerintah itu atau non pemerintah yang memang benar-benar mengurusi pendidikan? Ya sejatinya ya ada lah begitu. Cuma mungkin fungsinya. Saya lihat begini loh ya. Saya merasa ada ada cara kita ini pengawas misalnya. Pengawas itu seperti nggak tembus ke madrasah gitu. Nggak tembus, ada jarak. Jadi bagaimana di bawah, bagaimana di atas itu berbeda. Ya yang di bawah karena manut soal anggaran itu, ya dia mohon maaf ya, saya harus kata mau pura-pura gitu loh. Misalnya soal jam masuk saja, ya semua mesti nulis jam 7, pulangnya mungkin jam 13.30. Tapi faktanya mereka pulang, ada yang pas adzan zuhur pulang, ada yang jam 11.45, maksimal jam 12. Ya ada 1-2 yang pulang itu jam 13.30 ada, bukan tidak ada. Tapi yang sebagian besar itu pulang kurang dari jam 12. Ini satu tuh aja. Ini baru itu. Belum soal mata pelajaran misalnya. Belum soal kualifikasi guru. Ya oke, memang sarjana, oke. Secara formal mereka sarjana. Tapi yang terjadi, jadi kayaknya apa yang kita lakukan selama ini oleh pemerintah itu dari ke bawah, kayaknya untuk mimpi soal keberhasilan pendidikan sebenarnya memang kata peribahasa ya jauh panggang dari api. Kalau pesantren bagaimana, Pak? Pesantren kan kalau saya kan begini, kalau di pesantren itu jadi
semua kebijakan memang ada di pengasuh. Justru pesantren kalau yang besar itu malah lebih lebih manut ke pemerintah gitu. Jadi jam masuknya lebih cukup lah. Yang kadang-kadang kan begini yang terjadi. Ada yang madrasah yang ya asal ngajar. Saat kemarin ketemu madrasah yang mengajarkan kitab kuning. Saya nggak nyalahkan kitab kuning, ya benar lah. Mengajarkan misalnya kitab Kifayatul Ahyar di Aliyah kelas 2 atau kelas 2 kalau tidak salah. Saya tanya, ini stressingnya kemana? Kalau stressingnya soal materi ya mestinya evaluasi tidak kayak gini gitu loh. Oh, anak Aliyah ditanya macam-macam air misalnya. Ya sesuai mungkin dengan materi di kitab itu. Tapi kan stressingnya saya tanya, kalau stressing itu kan mubadir, soal macam-macam itu sudah ada di Sanawiyah. Nah, kalau mungkin menurut saya kalau stressingnya kiai itu kepada kemampuan membaca, ya mestinya evaluasinya bukan soal materi, tapi kemampuan membaca. Misalnya diberi teks Arab, teks hadis atau teks kitab suruh beri hakat, atau ujian lisan langsung. Kalau itu memang itu maksudnya misalnya agar anak dapat pengetahuan atau ajaran Islam itu tahu dari sumber aslinya misalnya. Itu yang lalu. Kemarin juga ketemu diajarin Kifayatul Ahyar. Apa kalau kita udah tafsir Jalalain. Ya malah tafsir Jalalain itu dari kelas 1 sampai karena hanya seminggu sekali. Bayangkan, seminggu sekali. Tapi tesnya malah se-Al-Quran, suruh nyambung Al-Quran. Dan ini makanya saya bilang, ini sama ternyata saya, ini arahnya kemana? Kalau arahnya pada kemampuan baca kitab, evaluasinya tidak kayak gini. Tadi pendidikan, pembelajaran, ini menurut Pak Fil beda Pak sama Pak? Ya, beda mestinya, lebih dalam. Beda orang sudah mengatakan kalau pendidikan lebih dalam kepada pelatihan, ya bukan hanya transfer ilmu lah, tentang sikap, keterampilan, ya teladan guru dan sebagainya, lebih dalam dari sekedar pengajaran artinya begitu gitu. Kembali lagi pada persoalan institusi pemerintah. Idealnya cirinya pemerintah itu institusinya mengurus pendidikan mestinya yang dilakukan apa Pak? Ya tidak sekedar asal selesai saja kan itunya. Kalau sekarang saya lihat yang pokoknya laporannya bagus gitu, laporannya bagus. Ya sama, ya maksudnya nggak sekolah di desa-desa itu jam 10 udah bubar, sama saja gitu. Yang penting laporan bagus. Artinya misalnya belum pernah ada yang memikirkan ketika anak ini kan sekarang begini, sama pikirannya. Bahwa anak pintar tuh kalau pintar matematika, kalau pintar biologi, kalau pintar fisika mungkin. Ya, tapi yang bisa berenang ya nggak dianggap pintar gitu. Kan gitu yang sekarang terjadi itu. Nah, di kita di lembaga pendidikan gitu kan nggak ada yang ngurus yang begini-gini. Nggak ada. Artinya bukannya kalau kita lihat di dinas pendidikan ya, mereka kan punya kasih kesiswaan, kasih kurikulum. Kalau beda dengan Kemenak itu kasih untuk semuanya itu. Berarti kan itu kan sebenarnya kalau sudah ada sebenarnya. Satu itu. Gua tanya, yang di dinas pendidikan tuh mereka ngerti pendidikan? Gimana sejauh ini? Ya kan banyak orang yang mungkin dari awal nggak pernah bersentuhan pendidikan, tiba-tiba jadi kepala dinas pendidikan, tiba-tiba jadi bagian kurikulum, tiba-tiba jadi bagian ini gitu. Ya gak nyambung lah mesti. Ya oke, secara formal mereka selesai pekerjaannya gitu. Tapi dengan menyeruh pendidikannya nggak kena. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Karena Pak Fil tahun 2000 berapa dulu jadi Dewan Pendidikan? Tahun berapa ya? Pokoknya 5 tahun dia pernah jadi Dewan Pendidikan. Ya semuanya formal saja. Artinya kalau dari laporannya bagus. Dari sisi laporan sih oke. Bagus kalau dari sisi laporan. Tapi dari sisi faktanya ya masih jauh. Jadi intinya mendidik ini sebenarnya yang disasar apanya nih Pak? Kan begini, kalau mendidik. Kalau dilihat dari definisi
pendidikan itu kan mengembangkan semua potensi ya, ya pengetahuannya, ya sikapnya, ya spiritualitasnya, ya keterampilannya itu kan semuanya dikembangkan gitu. Ya mau tidak mau kalau misalnya mau mengembangkan akademis ya perpustakaannya harus ada kan gitu. Keterampilan harus. Nah ini kan rata-rata sekolah-sekolah kita, termasuk kita itu kan tidak punya perpustakaan. Ya dari mana mau mengembangkan kemampuan akademis misalnya? Tidak punya. Mungkin kalau sekolah Sumeneb ini yang punya perpustakaan lumayan mungkin cuma kayak Mak Lamin gitu. Ya ada Robin, ada di Al-Karimia itu ada sedikit, di Batam tuh ada sedikit gitu. Lain tuh agak ada perpustakaannya. Kalau bicara pendidikan, sebenarnya dinas pendidikan maupun Kementerian itu kan sudah melakukan bagaimana memperbaiki SDM-nya untuk agar mendidik siswanya atau siswa dan siswinya dengan baik kan sebenarnya sudah ada pelatihan. Apakah itu masih belum menjadi indikator bahwa ada institusi yang mengurus pendidikan? Formalnya begitu, formalnya begitu. Sama dengan pengangkatan kepala sekolah melalui seleksi. Prosedurnya sih benar, sudah ada seleksinya. Tapi pelaksanaan seleksi ini yang kita tetap pertanyakan sampai sekarang. Maka apa-apa itu di sekolah-sekolah negeri. Bahkan ini yang lucu kan di sekolah negeri yang masih menarik ya dengan atas nama apa uang komite, uang apa, justru di swasta yang malah gratis full gitu loh. Ya karena saya belum melihat apa ya, kan gini, ngurusi pendidikan itu kan tidak sekedar pintar, ya harus punya kemampuan juga, ya punya etikat baik paling tidak. Dua hal ini, jadi dia punya kemampuan, tapi juga punya etikat baik. Nah kalau hanya mampu saja, pintar saja, tapi tidak punya etikat baik, ini akan banyak akal-akalannya. Tapi baik saja tidak punya kemampuan, ya tersesat juga. Namanya orang bodoh suruh apapun, orang bodoh kan mesti tidak akan tercapai. Saya sering ke beberapa sekolah madrasah di pinggiran, termasuk sebenarnya di kota-kota, malah penanaman karakter, pembiasaan dengan pagi membaca Al-Quran, surat duha. Ini kan sebenarnya indikator bahwa madrasah atau sekolah itu kan sudah menjalankan fungsinya melakukan pendidikan. Ya, sampai di situ ya. Tapi disiplin lain belum mungkin. misalnya jam masuk. Artinya murid itu sebetulnya dalam arti kan gampang gitu ya. Kan saya pernah ketemu begini. Pagi anak-anak diwajibkan sholat duha. Oke. Nah gurunya malah ngobrol di kantor. Tapi kan hanya sebagian kan Pak itu. Yang juga mewajibkan juga sebagian. Justru yang mewajibkan ini malah gurunya tidak ikut sholat duha gitu. Hanya menyuruh muridnya sholat duha. Saya tanya kenapa yang tidak ikut sholat, terus ketawa gitu. Artinya soal disiplin ini kan yang masih di bawah terjadi itu ya, disiplin gurunya masih. Misal, kalau mulai soal disiplin mungkin agak lebih gampang. Juga belum ada yang nangani secara khusus kan sekarang begini. Di banyak tempat dapat keluhan bahwa minat anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi misalnya itu semakin hari kok katanya semakin kecil. Ya kalau di daerah-daerah yang biasa merantau, biasa ke Jakarta. Kalau ada yang berasal ke Bali, ke kota-kota besar lainnya cari penghasilan. Nah ini kayaknya tidak ada yang nangani khusus karena memandang begini. Toh orang sekolah, ya akhirnya juga cari uang. Ini malah tidak mendidik ini kalau yang seperti ini. Nah iya makanya pikiran anak-anak itu, pikiran orang tua. Toh yang kuliah juga akhirnya juga cari uang. Nah ini yang gini-gini belum ada yang nangani, sehingga di daerah yang biasa merantau ke Jakarta misalnya tantangannya makin berat. Sebenarnya yang di bawah, saya tanya kenapa? Bisa saya tanya, ada anak 30-an tanya, siapa yang mau kuliah paling yang ngacung 2-3 orang. Mana Pak adanya kerja?
Kalau kerja kemana tuh? Ya Jakarta lah. Atau nggak harus Kalau Jakarta. kalau ke Jakarta mereka Ya jaga toko. sama gimana? Jaga toko. Tapi kan tidak masalah sebenarnya kan. Ya nggak masalah. Ya artinya begini. Jika bagi saya itu mereka setelah studi di lanjutan mereka kerja, ya, bisa-bisa tidak masalah. Dapat uang banyak tidak masalah bagi saya. Tapi menjadi masalah ketika mereka itu ketemu sama gurunya dengan karena sudah naik mobil, ya tidak dintik, tidak nyapa, itu jadi masalah bagi saya itu. Maka saya bilang gini ke teman-teman kepala itu, senggan kalau sambutan di imtihanan jangan membangga-banggakan anak yang berhasil karena mungkin punya jabatan, karena punya harta, tapi banggakanlah anak yang baik. Walaupun mohon maaf saya bilang dia bekerjaannya mungkin tidak membanggakan. Misalnya dia tukang tempel ban, nah jadi orang soleh sudah berhasil berarti. Jadi orang soleh sudah bagus. Nah soal yang lain nantilah saya bilang. Atau jangan hanya membanggakan lulusan sini jadi ini, jalan sini jadi begini, jalan ini jadi ini. Kalau ternyata yang jadi itu misalnya belum jadi orang soleh, ya berarti belum berhasil. Belum berhasil. Yang berhasil itu kalau jadi orang soleh, begitu. Tapi kesolehan itu dibangun di atas ilmu, tidak sekedar soleh karena dia nggak ngomong gitu loh. Iya, artinya solehnya itu bang soleh dibangun, dia punya akhlaknya di atas ilmu, punya kesolehannya juga dibangun dengan ilmu, dengan kokoh, dengan fondasi ilmu gitu. Yang begini-begini kan banyak kita dapati sebenarnya di pesantren. Oh, iya. Jadi yang memang mengajari etika duluan, akhlak, dididik, baru diperkuat dengan keilmuan. Ya. Bahkan ada yang saya lihat itu bahwa adab lebih utama daripada ilmu. Ada yang punya moto seperti itu. Ya, itu kan ditabrakkan artinya. Ya, ilmu dan adab itu juga jangan dibentur-benturkan. Ya, adab itu harus dibangun dengan ilmu. Artinya fondasinya adab itu ilmu. Kalau ditabrakkan begini bukan adab fondasinya baru ilmu. Artinya adabnya ini karena orang punya ilmu, di dasarnya ada ilmunya gitu. Bukan jangan ditabrakkan lah. Lebih baik tidak pintar ada gurunya kalau tidak beradab. Ini kan namanya membenturkan ilmu dengan adab. Orang dia beradab karena adabnya dibangun dengan ilmu. Artinya dua hal ini saling melengkapi. Ya. Orang dianggap ilmunya ada apa kalau dia ternyata tidak beradab. Artinya adab ini dibangun dengan ilmu pengetahuan. Jangan dibenturkan. Sekarang kan dibenturkan. Lebih ilmu daripada adab pada ilmu, karena menabrakkan. Nggak apa-apa tidak berilmu, pokoknya beradab. Nanti adabnya bisa salah gitu, kan nggak ada ilmunya. Tapi secara hierarkis penanaman itu ada suatu sekolah yang berbasis pesantren. Jadi anak itu selama 1 semester itu memang diajari masalah adab. Jadi ini pendidikan yang harus mereka lewati semasa awal dia di sekolah, dia ada di pesantren. Jadi ada kitabnya khusus. Apa isinya diantaranya? Bagaimana etika bergaul dengan guru. Gurunya juga diajari juga bagaimana mereka dengan muridnya. Bahkan bagaimana diajari menghormati teman-temannya. Dengan guru tidak boleh kalau jalan di depannya guru. Itu biasanya kalau ada guru dipersilakan dulu gurunya di depan. Nah ini saya lihat yang pendidikan yang seperti ini mulai. Tapi kan tidak terpisah itu kan. Ya di samping itu ada juga pengetahuan diajarkan. Iya. Ya kan kalau di pesantren kultur mungkin sudah berdiri ya, sudah ada. Saya dulu pesantren sudah ada, budaya di pesantren saya yang saya masuk sudah ada budaya seperti itu. Jadi kayak terbentuk secara
alamiah gitu, karena ngikuti teman-teman yang lain, misalnya bergaul dengan kiai harus begini, dengan ustadz begini, dengan teman begini gitu. Ada. Jadi di pesantren itu soal menghormati guru memang utama gitu. Tapi bukan berarti tidak mengutamakan ilmu. Ilmu tetap dipinjat aja di sana. Cuma yang salah dialog, diskusi dan sebagainya, debat kan masih tetap ada. Ya itu kan, tapi pada sebagian orang kan salah. Bahwa tidak boleh membantah kiai gitu. Membantah perintah ya tidak boleh. Kalau bantah beda pendapat soal ilmu kan nggak apa-apa. Iya, itu kan sudah jalan itu. Nah, iya, tapi pada kebanyakan orang sampai saya dengan lupa ya, tapi itu cerita ini. Sampai kiai itu menyuruh santrinya supaya mendebat dirinya ketika mengajar, dalam rangka menghidupkan suasana supaya orang biasa berbeda pendapat soal pikiran. Tapi dalam hal adab, ahwal, tingkah laku tetap aja harus kita manut. Kalau diperintah kiai harus ikut aja. Tapi dalam hal diskusi kan boleh tidak beda. Katanya saya lupa sumber ceritanya. Ketika ini coba membantah kiai itu malah dimarahi teman-temannya. Oh, berani-beraninya membantah pendapatnya kiai gitu. Padahal itu kiai emang yang nyuruh. Berarti itu kan kultur yang dibangun oleh pesantren itu kan sudah bagus ya, seperti itu. Bagus. Cuma ada yang salah. Ya tadi itu karena tidak dibangun dengan ilmu. Kalau yang namanya hormat lalu mengiyakan semua gitu. Oh ya, itu yang tidak boleh kan, membenarkan semua pendapat kiai, tidak benar seperti itu. Artinya kita boleh berbeda pendapat dengan kiai, tidak sepaham dengan kiai, tapi adab dan tingkah laku tetap kita hormat. Gitu. Walaupun beda pendapat. Nah sekarang kan ada begini, pokoknya kata kiai merah ikut semua tanpa bantahan gitu. Ini yang ada dengan itu namanya bilang ini ketika kesolehan dan kesolehan tidak dibangun dengan ilmu. Jadi pokoknya bang guru bener semua gurunya. Akhirnya kan gurunya kalau bener salah kan jadi salah terusan gitu kan, tidak ada yang mengingatkan. Kalau seperti itu dibiarkan terus menerus. Jadi kita tetap boleh membantah guru dalam hal ilmu pengetahuan, tapi dalam hal sikap, misalnya perintah guru ya kita ikuti mutlak tanpa tawar. Kalau dengan hormat, dengan boleh beda pendapat, tetapi hormat tetap lah. Itu intinya begitu. Di dunia pendidikan, malah ruh pendidikan itu sendiri, akhlak, etika, itu kan semakin tergerus. Sudah semua istilahnya ada dekadensi moral sekarang. Ini nih yang terjadi sekarang. Pasti dirasakan oleh semua bahwa kondisi sekarang berbeda. Kalau dulu orang merasa bahwa murid butuh sekolah, murid butuh madrasah. Sekarang di bawah sadar, entah sadar atau tidak, tapi murid juga merasakan bahwa madrasah, bahwa sekolah butuh murid. Sehingga ada tertanam di keyakinan bahwa saya pasti naik, saya pasti lulus. Dan kebetulan mungkin lembaga pendidikannya takut tidak meluluskan, takut tidak menaikkan, dan dia akan berhenti. Nah berhenti berarti mengurangi penghasilan. Nah itu kondisi yang sekarang terjadi gitu. Makanya saya mengusulkan bahwa agar madrasah harus gagah berani dalam hal menegakkan etika. Ya nggak apa-apa mungkin muridnya berhenti karena mungkin tidak bisa ditegakkan akhlaknya gitu loh. Karena mungkin secara akademis tidak mampu atau secara moral nggak bisa, tidak layak untuk dinaikkan. Tapi sekarang kan enggak. Pokoknya naik aja semuanya. Ini saya itu malas belajar. Iya. Dan itu kayaknya belum ada dari atas. Maka saya bilang ini di atas belum dirasakan gitu loh. Belum ada yang ngurus begini. Bahwa kondisi lembaga pendidikan itu sekarang lebih rendah. Tapi secara moral lebih lemah. Ya. Saya dapat beberapa kapan hari itu penjelasan. Kesadaran pemerintah itu sudah mulai tentang di sini hal ini ya. Dengan adanya kebijakan deep learning. Deep learning itu dalam rangka, walaupun saya baca dan saya simak latar belakangnya kenapa deep learning itu kan sebenarnya lebih pada aspek kognitif, termasuk pada kemampuan membaca, numerasi gitu yang ditonjolkan. Tetapi faktor yang tadi kita sebutkan oleh Pak Fir tentang nurunnya moralitas ini tidak dimunculkan ke permukaan.
Tapi di sisi lain itu ada hal yang apa ya, menjadi stressing pada deep learning, bahwa deep learning itu ada suatu pendekatan yang menghargai melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, berkesadaran gitu kan. Nah, kata-kata yang kita sekarang ini tangkap menghargai, itu ternyata ada teman dari bagian kurikulum Kemendikbud waktu saya ikut itu bahwa menghargai itu yang pertama, satu, menghargai ilmu dan menghargai orang yang punya ilmu, menghargai sesama siswa. Nah, ini kan sudah terbangun kesadaran itu. Akan dibangun. Nah ini kan, ini setelah saya apa ya, pikir-pikir, ini kan sebenarnya teks-teks yang ada di kitab Taklim yang dimungkinkan sekarang. Jadi kesadaran kita mengelola pendidikan itu perlu mengikuti tradisi salaf yang banyak, sehingga mengantisipasi kenapa kok kita ini di sekolah atau madrasah masih ada bully. Artinya ini kan sesama temannya kan tidak saling menghargai. Bahkan ada guru itu kan yang membuli muridnya. Ini kan susah. Terbalik ya. Ada lagi kayaknya. Guru kita ini tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Gimana? Dia tidak menghargai dirinya sendiri. Di antara tidak menghargai diri sendiri itu adalah dia berhenti mengembangkan diri. Oh iya. Ini kan ya. Terus tidak menjaga dirinya ini, menghargai dirinya sendiri. Itu kan bersikap. Beda dengan guru kita dulu. Mau makan di jalan sambil jalan itu kan tabu ya. Tapi sekarang kan biasa kan ada yang begitu. Ini kan hal-hal yang sepele tapi kan membentuk. Yang kan begini, yang mungkin pikiran kita itu kan banyak sekali menerima pemikiran mungkin dari barat gitu ya. Yang kemudian kita terima begitu saja, misalnya soal kekerasan itu tadi. Bahwa tidak boleh dengan kekerasan. Nah, ketika kekerasan itu dimaknai misalnya begini, kan harusnya kita memang keras itu bukan berarti mukul gitu loh. Iya. Misalnya besok jam 7 harus datang, itu kan keras namanya. Mandi, belajar, berangkat, kan itu harus namanya kekerasan gitu. Nah sekarang kan saya pernah ada ketika disiplin sama keras ini gimana Pak? Beda maksud sampean? Ya disiplin dengan keras harus. Ya. Dengan tegas sama keras? Keras juga. Harus keras memang. Keras biasanya kan bukan berarti mukul. Bukan. Nah. Artinya ya kayak militer itu, pokoknya merah gitu, nggak bisa ditawar gitu untuk hal yang begitu. Dulu ketika saya kan pernah di Dewan Pendidikan itu nanganin ada murid katanya dicubit oleh gurunya, nangis gitu ya. Dan lapor. Ramai. Saya ketika nanganin itu hadir, sahabat datang, saya tanya wali muridnya, Pak, anaknya sekarang kelas berapa? Dia jawab kelas 5. Berarti sudah 5 tahun di sini kan? Berapa kali dicubit oleh gurunya? Enggak pernah Pak, baru sekarang ini kok bilang guru gitu. Sampai ketika gurunya tidak mencubit, sama pernah bilang terima kasih enggak? Diam dia. Lah ya sampean gurunya bener enggak pernah bilang terima kasih. Gurunya salah sedikit saja sampai udah ribut setengah mati gitu. Pak Fir, kita ini sudah cukup lama ngobrol, sudah hampir 30 menit. Jadi intinya sebaiknya institusi yang memang benar-benar mengelola pendidikan itu menurut Pak Fir itu bagaimana Pak? Ya melihat fakta lah. Jadi jangan hanya dari atas terus, tapi berada kesenjangan antara penyakit dengan obatnya beda gitu. Ini kan harus dilihat.
kalau di desa itu kayak begini, ini obatnya mestinya cara penanganan mesti begini gitu kan. Sekarang disamaratakan mungkin kayak dianggap Jakarta semua gitu. Sehingga hasilnya menjadi pura-pura gitu, menjadi pura-pura berhasil atau kayak berhasil gitu. Katanya enggak. Yang lain ada lagi, Pak? Hah? Ada yang lain? Ya kita harus melengkapi semua. Lah kalau katanya pengen pinter, mana kok nggak disiapkan perpustakaan misalnya. Katanya pengen terampil, mana keadaan keterampilan juga ada diberi apa-apa. Ini bukan di swasta, bahkan di sekolah negeri, yang negeri-negeri itu, yang namanya SD kecil misalnya, hanya 2-3 kelas. Terus gurunya juga, saya pernah dapat SD, satu ruangan isi 2 kelas, bayangkan. Jadi kayak apa jadinya? Terus gurunya satu orang, akan ada guru. Kalau dulu gurunya 2 katanya gantian. Kalau satu nerangan katanya diem. Ini yang terjadi. Oke. Ini di sekolahnya pemerintah. Baik teman-teman, kita cukupkan. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.